don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Mengenai surat pemanggilan untuk melakukan seleksi timnas U17 Indonesia, Liliana Halim mengungkapkan, jika hal tersebut sudah sampai kepadanya dan klubnya. Iya betul sudah ada komunikasi dengan kita sebagai orang tua juga dengan tim Sao Paulo, hanya sekarang kita masih tunggu dari agen Welber, katanya. Terlepas dari hal itu, Liliana mengakui sangat berharap jika sang anak bisa berlaga membela timnas U17 Indonesia di ajang Piala Dunia yang akan digelar pada November mendatang. Saya hanya berharap Welber bisa bermain di mana dia merasa happy dan enak mainnya. Dimanapun itu, saya tetap support dia karena bermain bola harus dengan hati ya bukan dengan tekanan, ujarnya. Untuk diketahui, Welber Lescott de Halim Djardim merupakan pemain keturunan berdarah Indonesia-Brazil. Welber lahir di Banjarmasin pada tahun 2007. Adapun darah bolanya mengalir dari sang ayah Elisangelo de Jesus Djardim yang merupakan pesepak bola profesional yang pernah bermain di sejumlah klub di Kalimantan. Sang ibu, Liliana Halim merupakan WNI. Pada saat usia Welber berusia 5 tahun, Elisangelo memboyongnya ke Brasil. Welber juga sempat mengikuti berbagai seleksi di klub sepak bola di negeri Samba. Saat berumur 10 tahun memperkuat klub Palmeiras U10. Welber juga menorehkan prestasi gemilang. Pada tahun 2019 sempat memenangkan 3 kompetisi seperti Gothia Cup Swedia, Dana Cup Denmark dan Piala Adidas Madewis Prancis. Tak heran jika kemudian Welber dijuluki Neymar dari Indonesia. Kini Welber masih membela Sao Paulo dan telah menekan kontrak jangka panjang bersama klub. Indonesia memiliki banyak diaspora yang bermain dan meniti karir di luar negeri. Salah satunya Welber Lescott de Halim Djardim atau Welber Halim Djardim. Saat ini pemain berusia 16 tahun itu memperkuat skuad utama tim Sao Paulo U16. Kecemerlangan Welber Djardim di Sao Paulo, yang termasuk dalam jajaran klub elit di Brazil memang bukan kaleng-kaleng. Kepada Suara.com, Ibunda Welber, Liliana Halim mengemukakan, saat ini karir sang anak cukup bagus di klub. Karir Welber saat ini bagus, dia sekarang tim inti di timnya dan mengikuti beberapa kompetisi bersama Sao Paulo, ujarnya saat dihubungi. Liliana berharap bahwa pemanggilan ke timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 akan membuat karir Welber Halim semakin baik. Sebagai orang tua, ia hanya berharap Welber Halim senang bermain di tim manapun. Saya sebagai orang tua, saya hanya berdoa dan mendukung yang terbaik karirnya. Masalah dia mau main di mana itu, semua tergantung Welber dan klub. Yang penting saya selalu support dia, ucapnya. Di sisi lain, jelang Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung di Indonesia pada November hingga Desember nanti, pemain Indonesia berdarah Brasil, Welber Halim tengah jadi sorotan. Pemain bernama lengkap Welber Lescott de Halim Djardim itu digadang-gadang bakal memperkuat timnas Indonesia U17 di kompetisi 2 tahunan FIFA tersebut. Menariknya, karir Welber Halim yang saat ini memperkuat Sao Paulo di Brasil tersebut juga kian moncer. Terbaru, Welber Halim akan lakoni laga melawan ex-klub Lionel Messi. Pada unggahan akun Instastory akun Instagram miliknya, Welber Halim unggah poster pertandingan uji coba antara Sao Paulo melawan Newell's Old Boys. Laga Sao Paulo versus Newell's Old Boys akan berlangsung pada 29 Juni 2023 pukul 15.30 waktu setempat. Seperti diketahui, Newell's Old Boys adalah mantan klub Lionel Messi. La Pulga julukan Messi mengawali karir sepak bola di klub yang berbasis di kota Rosario, Argentina tersebut. Selain Messi, Gabriel Batistuta juga pernah perkuat Newell's Old Boys. Welber Halim ialah anak dari pesepak bola Elisangelo yang pernah memperkuat klub Liga Indonesia, seperti Borneo FC hingga Persib Balikpapan. Elisangelo kemudian menikah dengan wanita asal Pontianak, Liliana. Elisangelo kemudian memboyong istri dan anaknya untuk pulang kampung ke Brasil. Bakat Welber di sepak bola sudah terlihat sedari kecil. Bahkan media Brasil sempat menjulukinya sebagai Neymar Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Welber Halim jadi salah satu pemain keturunan yang dipanggil Bima Sakti, pelatih timnas Indonesia U17 jelang Piala Dunia U17 2023. Ibunda Welber Halim, Liliana kepada Suara.com mengungkap sejumlah fakta tak terduga.
Menurut Liliana, komunikasi antara PSSI dengan pihaknya dan klub Welber Halim, Sao Paulo memang sudah terjadi. Namun, kata Liliana, saat ini ia juga masih menunggu dari pihak agen Welber Halim. Ia betul sudah ada komunikasi dengan kita sebagai orang tua, juga dengan tim Sao Paulo. Hanya sekarang, kita masih tunggu dari agen Welber, ucap Liliana. Terkait pemanggilan Bima Sakti kepada Welber Halim, pihak orang menurut Liliana sudah mendapatkan surat dari PSSI. Surat sudah kami terima, ucap Liliana. Dua level Timnas Indonesia, yakni Timnas U17 dan Timnas U23 akan memiliki gawe besar pada 2023 ini. Setidaknya, terdapat 4 agenda yang akan dijalani oleh dua timnas. Disadur dari laman pssi.org, Timnas U17 akan menjalani turnamen berkelas dunia dengan tajuk Piala Dunia U17. Sementara Timnas U23 akan menghadapi 3 kompetisi sekaligus yakni Piala AFF U23, Asian Games Hangzhou, dan kualifikasi Piala Asia U23. Menghadapi padatnya kegiatan pada tahun ini, PSSI selaku induk sepak bola Indonesia telah memutuskan untuk memasukkan 4 agenda tersebut dalam 2 kategori berdasarkan prioritas. Erick Thohir sang ketua umum menyatakan, 2023 ini 2 kegiatan tersebut akan menjadi prioritas utama, sementara 2 sisanya masuk dalam kategori non-prioritas. Timnas Indonesia selalu berupaya memperkuat skuadnya dengan menggandeng pemain-pemain berbakat dari dalam dan luar negeri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui naturalisasi pemain, yaitu memberikan kewarganegaraan Indonesia kepada pemain dengan latar belakang keturunan Indonesia. Ivar Jenner adalah pemain naturalisasi asal Belanda yang telah mengembangkan kemampuannya di salah satu klub besar Belanda, Ajax Amsterdam. Dengan pengalamannya yang cukup berharga di level klub, Jenner diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi timnas Indonesia. Shane Patinama, pria berusia 24 tahun ini juga berasal dari Belanda dan memiliki keturunan Indonesia melalui sang ayah. Patinama telah menunjukkan potensinya sebagai pemain sepak bola yang tangguh dan berbakat. Dengan kemampuannya yang cukup baik, dia diharapkan dapat mengisi posisi penting di lini tengah timnas Indonesia. Jordi Amat adalah pemain naturalisasi asal Spanyol yang memperoleh kewarganegaraan pada November 2022. Pemain ini sempat mencicipi Piala Dunia bersama timnas Pantol U17 di tahun 2009. Sandy Walsh juga termasuk sebagai pemain naturalisasi terbaru yang akan memperkuat skuad Garuda di Piala Asia 2023. Mark Klok, pria berusia 30 tahun ini telah menjadi pemain naturalisasi dan akan menjadi bagian dari timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Dengan kehadiran 5 pemain naturalisasi ini, diharapkan timnas Indonesia dapat tampil lebih kuat dan kompetitif di ajang Piala Asia 2023. Meskipun mereka bukanlah pemain asli Indonesia, tetapi semangat dan dedikasi mereka untuk bermain di timnas Indonesia tidak diragukan lagi. Mereka berjanji akan memberikan yang terbaik untuk mewakili Indonesia di kancah sepak bola internasional. Semoga kehadiran mereka dapat memberikan hasil yang membanggakan bagi tanah air. Menatap Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 terus menggelar seleksi. Itu termasuk sinkronisasi dengan Garuda Select, program akselerasi pemain usia muda. Kami sangat mendukung yang namanya Garuda Select. Tinggal disinkronisasi dengan persiapan Timnas Indonesia U17, imbuh Erick Thohir. Adapun Timnas Indonesia U17 akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menggantikan Peru. Turnamen tersebut bakal digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Selain hal itu, PSSI baru saja mengatur ulang pembagian pelatih Timnas Indonesia Senior, U23, dan U20. Shin Tae-yong tidak akan lagi melatih 3 level usia Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberkan Shin Tae-yong bakal melatih Timnas Indonesia Senior dan Timnas Indonesia U23. Sementara Timnas Indonesia U20 dipegang Indra Syafri. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada 16 hingga 27 Agustus 2023. Sementara, kualifikasi Piala Asia U23 2024 berlangsung di Indonesia pada 6 hingga 12 September 2023.
Piala AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23, dan Timnas Indonesia Senior di bawah Shin Taeyong, kata Menteri BUMN Erick Thohir.